Nah, jadi tapi kemudian saya berpikir begini, saya khawatir saja kalau saya masih menjabat ketua NU, saya membangun pesantren, konsentrasi saya akan terbagi, pasti terbelah. Ya, dan mungkin yang akan dinomorduakan NU-nya, pasti akan memprioritaskan pesantrennya. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya khawatir kalau kemudian muncul kecurigaan, tuduhan di kalangan pengurus, warga. Ini sebetulnya Pak Adnan bangun ini sumbangannya untuk NU atau untuk pesantren. Bisa saja kan? Iya. Iya. Ini real itu. Maka kemudian saya memutuskan, nah nanti kalau saya sudah tidak lagi menjadi ketua NU. Yang pertama. Nah, saya sejak tahun 2013 sudah tidak lagi menjadi ketua NU. Ya. Tapi saya punya janji kepada pengurus NU se-Jawa Tengah pada tahun 2013. Saya tidak ingin melanjutkan menjadi ketua NU karena saya ingin melanjutkan sekolah. Saya harus memberi contoh kepada anak-anak saya tentang pentingnya pendidikan sampai pendidikan yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang Y.R. Sadono, di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Setelah sekian lama ini akhirnya saya kembali lagi ya, kembali mewawancarai lagi, sekarang dengan tamu yang sangat spesial sekali ya ini ya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan. Ya, dari dosen FISIP Undip seperti itu. Sebelumnya mungkin saya mau tanya kabar dulu nih Pak Adnan, bagaimana kabarnya nih Pak Adnan? Alhamdulillah Mas Raja. Iya, kemudian kalau akhir-akhir ini apa nih Pak Adnan yang dikerjakan? Ya, yang jelas kewajiban utama kan mengajar di FISIP Undip. Ya. Lalu itu kewajiban yang utama yang berbasis dunia, ya. Lalu kewajiban yang berbasis akhirat, ya, mengajar juga, cuma di masyarakat, di masjid, di kampung, lalu di pesantren. Tapi pesantren ini masih dalam tahap rintisan. Karena baru saya mulai serius itu setahun yang lalu. Meskipun lahannya sudah 4 tahun yang lalu, tapi serius bangunan fisiknya baru setahun. Dan alhamdulillah meskipun masih belum selesai secara fisik, tapi sudah ada santri yang mukim di situ. Nah, ini memang pesantren untuk mahasiswa. Oh. Tidak untuk umum ya. Jadi, tapi tidak hanya mahasiswa Undip, cuma kebanyakan yang mahasiswa Undip karena lokasinya di Kelurahan Keramas, Kecamatan Tembalang, paling dekat dengan Undip. Meskipun sekarang ini belum PTM ya, masih online, masih daring, tapi ya alhamdulillah ada mahasiswa yang karena sudah tahap akhir hanya menulis skripsi atau harus riset lapangan di Semarang, ya itulah, alhamdulillah gitu.
kemudian mungkin jika kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak Adnan. Enggak. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak sejak kuliah, kemudian menjadi dosen, kemudian pimpinan NU Jawa Tengah, sampai saat ini memimpin pondok pesantren di Semarang itu dulu jalan ceritanya bagaimana Pak Adnan, dan mungkin motivasi di baliknya itu dulu seperti apa sih? Iya, saya terus terang kuliah di Undip itu semester pertama masih merangkap di IAIN. Tapi karena sistem kredit di FISIP, maka kemudian yang IAIN saya lepas penuhnya di Undip. Tidak bisa dirangkap lagi. Waktu itu FISIP fakultas pertama yang menerapkan sistem kredit. Nah, karena sejak SMA sudah senang aktif di organisasi, maka ketika saya di mahasiswa aktif di organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu satu di IPNU, Ikatan Pelajar NU Jawa Tengah, yang kedua di PMII, atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, baik di tingkat Kota Semarang maupun di tingkat Provinsi Jawa Tengah, sampai lulus. Nah, lulus baru kemudian nggak menduga sih kalau mau jadi dosen gitu. Karena waktu itu ketua jurusannya almarhum itu ketika saya wisuda dia nanya, Mas Adnan setelah ini mau kemana? Ya pulang Pak. Waktu itu kan acara wisuda. Bukan, maksud saya pertanyaan saya setelah selesai kuliah ini terus mau kemana, mau apa? Saya pikir kan pertanyaannya mau kemana itu mau pergi mana? Saya jawab lugu, mau pulang. Oh, kalau itu saya belum tahu, Pak. Saya mengalir saja lah. Kalau saya terus terang yang penting saya menyelesaikan studi, nanti setelah itu saya mau. Nah, kemudian dia menawarkan, nah kalau kepengen jadi guru, daftar aja. Jadi guru kembali ke alma mater. Oh begitu Pak, ya nanti saya konsultasi ke orang tua dulu. Gitu. Nah kemudian saya sampaikan, setelah sampai rumah, berapa hari kemudian saya ceritakan kepada kedua orang tua. Pada saat yang sama ketua orang tua juga nanya, ini terus programnya mau apa? Waktu itu Mas Raja belum ada seperti sekarang orang lulus S1 terus lanjut S2 sampai S3. Itu bisa lulus S1 saja sudah anugerah itu. Nah, perkiranya pasti kerja. Saya bilang, nah terus saya sampaikan ke orang tua ini kebetulan kemarin ditanya lalu ditawari kalau bersedia kembali lagi ke alma mater. Alhamdulillah orang tua setuju. Ya sudah jadi guru aja, biar manfaat ilmunya. Nah dari situ kemudian saya mengunjungi dosen atau ketua jurusan tadi itu, saya tanya-tanya, daftarlah saya secara resmi itu. Tetap melalui prosedur, daftar, formal, melamar, ikut tes, ikut wawancara, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai kemudian ada pengumuman kalau diterima. Alhamdulillah. Iya, iya, soalnya saya baru mau tanya, soalnya kan itu kan tadi bilangnya wisuda kemudian S1 seperti itu ya. Berarti memang berbeda ya, maksudnya kalau sekarang kan apabila kita mau menjadi dosen kan
pasti kualifikasinya banyak sekali ya yang harus dipertimbangkan seperti itu. Kalau dulu memang itu ya apa kebutuhannya berbeda kah Pak Adnan dulu? Betul, betul ya. Jadi S1 mengajar S1. Nah, nanti setelah mengajar baru kemudian diprogram untuk lanjut ke S2. Kalau sekarang kan prioritasnya kalau mau mengajar di perguruan tinggi kan S3 Iya, gitu. di mana apa Bapak memang itu ya Pak apa Pak Bambang memang sangat itu apa sangat mendorong sekali kalau soal pendidikan ini ya kalau di keluarga kami itu. Jadi sebenarnya jadi salah satu kewajiban saya juga sebenarnya sih Pak Adnan seperti itu. Ya mungkin saya mohon doanya aja. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kemudian kalau yang menjadi pimpinan NU Jawa Tengah itu awalnya bagaimana itu Pak Adnan? Ceritanya singkatnya begini. Jadi setelah saya menjadi dosen, kemudian saya melanjutkan S2. Nah, saya sengaja mengambil S2 di Jepang, di Hiroshima University. Karena saya kepingin mengerti bahasa asing selain bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Arab sudah pernah dipelajari dulu ketika di pesantren. Bahasa Inggris selama sekolah sampai kuliah. Saya kepingin ada bahasa asing ketiga, maka saya berusaha untuk melanjutkan studi S2 ke Jepang. Nah, pulang dari Hiroshima, kebetulan karena dulu saya memang aktif di organisasi pelajar NU, maka saya main ke kantor NU Jawa Tengah. Kantor IPNU itu ya di kantor PWNU, pengurus wilayah NU sampai sekarang masih di Jalan Dr. Cipto. Saya main ke sana, ketemu dengan banyak kolega ya yang sudah lama nggak pernah ketemu, 3 tahun nggak ketemu, 3 tahun lebih. Nah, kemudian saya diberitahu kalau ada 2 pengurus wilayah NU yang melanjutkan studi S3. Satu di jajaran Tanbidiyah, satu di jajaran Syuriah. Lalu saya dipertemukan dengan ketua NU saat itu, Pak Ahmad. Sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah, panjang umur beliau. Nah, lalu diberitahu, diminta supaya saya bisa masuk ke jajaran pengurus harian sebagai wakil ketua, menggantikan posisi yang sedang melanjutkan studi S3 ke luar negeri waktu itu. Ya bismillah gitu. Maka saya menjadi wakil ketua di kepengurusan NU. Lalu tahun 98 saya menjadi wakil ketua itu sejak tahun 97. 95 saya kembali dari S2, lalu 97 saya menjadi wakil ketua, lalu 98 sampai dengan 98 konferensi wilayah saya menjadi lagi wakil ketua sudah definitif ya, tidak menggantikan lagi. Nah, 99 kemudian Pak Ahmad, Pak Ketua PWNU itu terpilih menjadi wagub. Ya. Jadi wagub, maka kemudian diadakan pemilihan pengganti Pak Ahmad tahun 99. Nah, di situ saya terpilih menjadi bukan ketua tapi PJ ketua. Pejabat ketua, karena tidak dipilih oleh konferensi tapi dipilih oleh pleno NU. Iya. Itu yang melibatkan pengurus Syuriah, Tanbidiyah, melibatkan ketua badan otonom, ketua-ketua lembaga, ketua-ketua lajnah. Lajnah itu lembaga yang mengurusi urusan yang sangat spesifik. Jadi menjadi PJ ketua sejak 99. Lalu 2003 konferensi wilayah terpilih lagi. 5 tahun 2008 konferensi wilayah terpilih lagi sampai dengan 2013.
Jadi 14 tahun. Yang 4 tahun itu melanjutkan Pak Ahmad, yang 10 tahun dipilih oleh pengurus cabang NU se-Jawa Tengah. Berarti ini sangat luar biasa sekali ya berarti. Maksudnya kalau menurut saya sendiri ini salah satu dedikasi yang kuat juga mungkin dari Pak Adnan ya. Maksudnya pada saat itu yang dipikirkan apa itu Pak Adnan? Maksudnya apakah dulu Pak Adnan tuh ada misi tersendiri dalam mencalonkan diri di organisasi NU ini atau bagaimana itu Pak dulu? Rapat pengurus harian pertama sebelum dibawa ke pleno itu saya menolak malah. Saya menolak karena saya merasa pertama saya ini menjadi wakil ketua baru setahun, 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Lalu saya merasa masih junior, umur saya kan belum 40. Mimpin organisasi besar di tingkat provinsi. Agak minder juga, takut juga itu. Minder, takut, ada rasa khawatir. Apalagi digantikan Pak Ahmad yang begitu populer di masyarakat, di kalangan warga NU. Dia mantan bupati, mantan residen, mantan kepala bank di Kemendagri Pusat itu, dosen ekonomi dan seterusnya. Deadlock karena saya nggak mau. Nah, sebetulnya kalau itu dilanjutkan ditawarkan ke yang lain ya mungkin ada yang mau. Tapi oleh Rois Suriahnya waktu itu sudah kalau begitu ini kita hentikan pembahasan karena Mas Adnan waktu itu manggil saya Mas Adnan tidak bersedia, kita voting saja. Tapi tidak sekarang, voting melalui pengurus pleno yang tadi saya ceritakan. Nah, ketika voting itulah saya mendapatkan suara terbanyak, saya tidak bisa menolak lagi. Kalau masih musyawarah, diskusi, saya waktu itu tetap menolak. Nah, begitu saya terpilih dengan suara terbanyak, semuanya alhamdulillah, semuanya yang senior-senior itu memberikan dukungan, membesarkan hati saya. Dalam bahasa Jawa, "Cok khawatir, aku ngerewangi," gitu. Jangan khawatir, saya akan membantu sampean, seterusnya dan seterusnya. Berarti memang 14 tahun itu juga menjadi salah satu kesadaran bahwa oh berarti memang ini sudah menjadi jalan yang diberikan gitu ya oleh seperti itu Pak Adnan atau ada ya karena pertama senang organisasi ya. Makanya tadi ketika saya pulang sekolah itu saya selain kembali ke kampus, saya kemudian main ke kantor PWIPNU lah sebetulnya ya. Main ke sana. Karena saya merasa dulu saya sehari-hari ketika menjadi pengurus IPNU di sana, ya saya kepingin ketemu dengan banyak teman, banyak pengurus, banyak senior, gitu. Nah, gara-gara main itu kemudian diberitahu ada wakil ketua yang sekolah, lalu akhirnya jadi pengurus. Gitu. Ya karena sudah ada niat untuk khidmat segala macam ya karena senang berorganisasi kan punya banyak teman ya. Terlibat dalam diskusi bahkan kadang-kadang berdebat kan gitu. Kaping papat wonten ngira ingkang luwih kaping 5 zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah taala nyembadani Allahumma sholli wa sallim ala
Tapi kalau dari pengalamannya sendiri nih Pak, dari sisi pengalamannya sendiri itu apa sih yang dirasakan Pak Adnan pada saat berorganisasi ini di tingkat NU ini? Apakah ada pengalaman menarik yang menjadi salah satu pengalaman yang merubah perspektif Pak Adnan atau mungkin merubah hidupnya seperti itu, Pak Adnan? Ya, saya sebagai orang NU yang bisa menyelesaikan studi S1 di Undip, pada saat itu kan kebanyakan keluarga NU itu kan menyekolahkan anaknya di agama. Meskipun secara basic lulus SD saya pesantren. Jadi bapak itu ya punya pikiran agak maju, selesai dari pesantren, diminta untuk melanjutkan studi. Nah, pikiran saya waktu itu, pikiran IAIN aja lah. Tapi Bapak bilang, loh kalau kamu punya kemampuan dan bisa, kenapa nggak daftar di Undip? Kalau nggak terlalu pertimbangannya sederhana, karena saya kan rumah itu di Jalan Petek. Kalau ke Undip kan dekat, Mas. IAIN itu kan jauh Juraka loh. Jangan bayangkan sekarang ya. Ini era tahun 80, ya kan? Transport masih susah, jauh gitu ya. Iya. Kan yang deket aja, Undip kan deket, daftarlah ke Undip itu. Nah, maka kemudian saya berpikir ini anak-anak NU harus dimotivasi untuk diversifikasi pendidikan, untuk mau melanjutkan pendidikan, ya tidak hanya puas pada level sekolah menengah, apalagi terputus di tengah jalan setelah mengambil S1. Nah, saya makanya mulai menata itu bagaimana pendidikan warga NU, memperkuat lembaga ma'arif yang menangani pendidikan, kemudian membentuk lembaga pendidikan tinggi NU yang diadopsi oleh pengurus besar NU sampai sekarang, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir saya belajar dari pengalaman ketika sekolah di Hiroshima. Tidak ada bangsa yang bisa maju kalau tidak didukung oleh SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Nah, NU juga saya pikir nggak akan maju kalau tidak didukung oleh warga NU yang berpendidikan yang tinggi. Oke. Ya tapi memang ya saya setuju dengan pendapatnya Pak Adnan ya. Maksudnya kan memang dalam agama itu sendiri kan menuntut ilmu dan perkembangan ilmu kan menjadi salah satu bagian yang paling penting juga seperti itu ya Pak Adnan. Jadi memang dengan berkembangnya ilmu dari dalam diri sendiri itu pastinya juga akan menambah keberkahan yang didapat seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak Adnan. Maksudnya ini kan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat juga bagi saya seperti itu. Karena memang di sini saya juga masih belajar ya statusnya Pak Adnan di kuliah ini. Jadi memang dari wawancara ini tentunya saya jadi wawancara-wawancara lainnya juga dapat mendapatkan ilmu yang banyak juga seperti itu. Tapi itu ya tadi banyak fakta-fakta yang menarik juga ya. Di mana Pak Adnan itu bersekolah di Hiroshima ya di Jepang, kemudian juga bagaimana organisasi dan pentingnya pendidikan itu
saya mulai melihat ini ada nilai-nilai yang sama dengan Bapak juga ini, dengan Pak Bambang juga, di mana memang berarti memang cocok seperti itu ya, Pak Adnan. Kemudian tadi kan di awal kita sudah membahas mengenai itu ya, bahas sedikit mengenai pondok pesantrennya Pak Adnan tadi itu, di mana katanya baru 1 tahun dirintis seperti itu ya, padahal tanahnya sudah dari 4 tahun yang lalu. Ya Pak Adnan. Ya. Nah itu sebenarnya memang sudah ada rencana dari lama. Apakah ini suatu impian yang terwujud atau bagaimana nih Pak Adnan mengenai pembuatan pondok pesantren ini? Ya, sudah lama. Satu, dorongan dari keluarga agar saya punya tinggalan yang monumental, ya, pondok pesantren. Yang kedua, dorongan dari almarhum Ki Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU pada saat saya ketua wilayah, yang menginspirasi. Kata beliau dalam bahasa Jawa Timur ya, itu supaya bikin pesantren untuk mahasiswa-mahasiswa. Karena saya dosen, gitu. Kalau yang untuk umum sudah banyak kiai yang membangun, tapi pesantren untuk mahasiswa belum banyak. Ini dikatakan beliau pada tahun 2010. Ketika beliau masih ketua umum PBNU, ya 12 tahun yang lalu. Nah jadi, tapi kemudian saya berpikir begini, saya khawatir saja kalau saya masih menjabat ketua NU, saya membangun pesantren, konsentrasi saya akan terbagi, pasti terbelah, ya. Dan mungkin yang akan di nomor 2 kan NU-nya. Pasti akan memprioritaskan pesantrennya. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya khawatir kalau kemudian muncul kecurigaan, tuduhan di kalangan pengurus, warga. Ini sebetulnya Pak Adnan bangun ini sumbangannya untuk NU atau untuk pesantren. Bisa saja kan? Iya. Ini real itu. Maka kemudian saya memutuskan, nah nanti kalau saya sudah tidak lagi menjadi ketua NU. Yang pertama. Nah, saya sejak tahun 2013 sudah tidak lagi menjadi ketua NU. Ya. Tapi saya punya janji kepada pengurus NU se-Jawa Tengah pada tahun 2013. Saya tidak ingin melanjutkan menjadi ketua NU karena saya ingin melanjutkan sekolah. Saya harus memberi contoh kepada anak-anak saya tentang pentingnya pendidikan sampai pendidikan yang tertinggi. Awalnya pengurus cabang itu bahasa Jawanya gondeli. Nggak boleh saya mundur, tetap harus maju lagi. Nah, ketika saya jelaskan saya harus berhenti karena saya ingin sekolah. Kalau saya merangkap mas sekolah S3 sambil mengurusi NU, pasti NU-nya kalah. Nah, ini bisa di cross check kepada ketua-ketua NU se-Jawa Tengah yang waktu itu saya datangi satu persatu itu perkarisidenan, saya kumpulkan, saya pamitan, gitu. Saya tidak akan maju lagi, saya tidak akan mencalonkan lagi, saya akan pamitan, saya mau sekolah. Nah, kemudian rencana untuk bikin pesantren saya tunda karena saya harus fokus ke sekolah dulu. Nah, begitu menjelang sekolah selesai, saya mulai menyiapkan. Ya memang dengan segala resiko, harga tanah sudah semakin mahal, ya, gitu. Tapi alhamdulillah, ya kolega, teman dan sebagainya itu masih nyambung. Itu jadi sebabnya kenapa baru sekarang ini ya. Itu pun soal lahan tersedia saya masih butuh waktu lagi untuk merealisir. Sekarang alhamdulillah asrama putra sudah jadi meskipun baru 1 lantai. Masjid yang lantai 1 sudah jadi dan sudah fungsional, sudah dipakai.
Luar biasa sekali nih memang perkembangannya dari pondok pesantren ini. Oh ya berarti memang itu ya memang waktunya tepatnya sekarang dengan kesempatan yang ada dimanfaatkannya baru-baru ini. Jadi memang memanfaatkan waktu yang ada seperti itu nggih Pak Adnan. Kemudian kalau untuk pondok pesantren ini targetnya apa sih Pak yang mau dicapai dari pondok pesantren ini? Jika mungkin Ya, jadi share. ya, saya ingin mahasiswa-mahasiswa Undip itu menjadi calon intelektual yang religius, tetapi Indonesia. Religius, tetapi nasionalis. Ya tidak boleh menjadi orang pinter, sarjana, tapi nggak ngerti agama, atau ngerti agama tetapi anti Indonesia. Gitu. Makanya Mas Raja, nama pesantren, sama ini kan belum tanya nama pesantrennya itu. Iya. Itu nama pesantren itu ada di belakang sampeyan itu. Meskipun bangsa itu kan kependekan dari Bambang Sadono. Iya, iya. Tapi kan singkatannya bagus itu, singkatannya kan menjadi bangsa. Nah, pesantren saya itu namanya pesantren kebangsaan. Iya, iya, iya. Saya kira se-Indonesia nggak ada pesantren yang menggunakan nama kebangsaan. Karena saya ingin tumbuh nasionalisme di kalangan santri yang mondok di situ, atau semakin kuat nasionalisme mereka. Kebangsaan itu kan tidak terlepas dari nation, dan nation itu tidak terlepas dari paham nation state. Nation state itu terbentuk karena munculnya nasionalisme di Eropa, melawan feudalisme, melawan macam-macam kan. Nah, jadi NKRI, kalau nasionalisme ya NKRI, merah putih. Gitu. Ya, kembali lagi ya memang dan namanya jujur ini gampang diingat ya Pak Adnan. Pesantren kebangsaan ini mungkin untuk para penonton di rumah ini bisa dicari ini, mungkin yang tertarik, kemudian mungkin ya ini juga bisa dibilang relevan ya Pak dengan apa yang sedang saya pelajari sekarang ini di hubungan internasional. Mungkin apa yang ingin dicari Pak Adnan di sini lebih ke bagaimana mengajarkan bahwa nasionalisme itu tidak harus bertabrakan dengan modernitas seperti itu ya. Jadi memang merelevankan nasionalisme di zaman sekarang, mungkin itu yang ingin dicapai Pak Adnan ya. Yang menurut saya sangat luar biasa sekali ya, dan memang melihat bagaimana kondisi sekarang ya di mungkin bahkan di kalangan usia saya saja yang 20-an seperti itu, menurut saya patut dikejar lah apa yang dilakukan Pak Adnan sekarang ini, seperti itu. Iya. Kemudian kalau untuk pesantrennya ini bisa diakses di mana nih Pak untuk pesantrennya ini? Mungkin alamat atau nomor seperti itu Pak? Kalau alamatnya itu ada di Jalan Mula Warman Timur Dalam, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. Ada santri yang sudah membuat akun di Google itu untuk
Kemudian salah satu yang ingin saya bahas lagi nih Pak Adnan, ini kan menjelang bulan Ramadan juga ini. Ya, Mungkin ada acara atau agenda itu Pak ya untuk pondok pesantrennya menjelang bulan Ramadan ini? iya, iya. Saya sudah sampaikan ke para santri. Jadi untuk Ramadan ini ada program khusus. Yang pertama sholat taraweh jelas ya, lalu kajian kitab, dan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mungkin tabrakan dengan paham nasionalisme. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Ada kajian setelah taraweh, setelah sholat subuh. Tapi memang tidak setiap hari, Mas Raja. Ini kan seperti dia saya katakan, karena ini kan belum selesai. Saya sendiri belum pindah menempati pesantren itu. Iya. Tapi ada ruangan yang bisa saya pakai. Jadi mungkin dalam 1 minggu, malam Sabtu, malam Ahad, karena kan libur ya. Nah, dalam 1 minggu paling tidak 2 kali, sehingga bisa ada program sampai 7 kali. Minggu terakhir sudah menjelang hari raya, sudah pada pulang santri. Jadi, tapi itu program tidak hanya untuk santri yang menginap, tetapi juga santri atau anak-anak mahasiswa NU yang kuliah di Undip, baik yang tergabung di KMNU terutamanya, maupun yang tergabung di PMII, yang hari ini sudah berada di Tembalang, itu akan ikut terlibat. Alhamdulillah dalam 2 bulan ini ada 3 kegiatan yang sudah kita laksanakan di sana. Yang terakhir baru hari Ahad kemarin. Ini kan hari Senin ya? Iya. Hari Ahad kemarin itu dipakai oleh anak-anak KMNU. KMNU itu singkatan dari Keluarga Mahasiswa NU yang ada di Undip, kerjasama dengan Lembaga Falak PCNU Kota Semarang. Pelatihan falak. Jadi dengan peralatan yang canggih, bagaimana mereka diajari ilmu falak yang sudah punya basic ya. Lumayan ada 30-an anak yang ikut itu di pelatihan di situ. Nah, ini nanti Syawal kita akan mengadakan pelatihan kerjasama dengan lembaga semi pemerintah untuk pelatihan editing YouTube. Oh. Iya, oke. Podcast, YouTube, itu kan supaya mereka punya bekal lah. Nah, ada banyak agenda sebetulnya nanti yang sudah kita siapkan. Tapi Iya. saya sendiri kan masih harus membagi waktu ke masyarakat. Masjid yang sudah biasa mengundang saya untuk acara terawehan, kan tidak bisa saya putus semuanya kan. Iya. Cuma saya sudah mengatakan kepada mereka untuk tahun ini malam Sabtu dan malam Minggu saya mohon maaf, saya harus berada di pesantren. Kecukupan antuk welase pangeran Gusti kang moho mirah sampun maringi rejeki kathah. Berarti ya ditunggu saja lah ya Pak nanti. Jadi bulan Ramadan mungkin ada event-event yang terbaru lagi mungkin. Kemudian ini
untuk menutup sesi apa ya tentang Pak Adnan ini ya, tentang pondok pesantren dan pendalaman dari kehidupan Pak Adnan ini, mungkin saya mau bertanya mengenai itu ya, mindset yang mulai menyebar nih pada di usia saya. Maksudnya kan banyak yang berpikir, wah kenapa harus belajar agama sih? Sepertinya kok mondok itu sepertinya ya maaf ini Pak Adnan ya, buang-buang waktu seperti itu. Apakah kita perlu itu? Kemudian kenapa nggak kita cari ilmu yang menghasilkan uang atau apa seperti itu? Jadi tingkat urgensinya itu dipertanyakan begitu. Mungkin bagaimana jawaban Pak Adnan untuk mungkin menjawab pertanyaan ini tadi dan membujuk mungkin orang-orang yang memiliki pikiran seperti ini tentang pentingnya pendidikan agama seperti itu, Pak Adnan. Kalau pesantren itu tidak memberikan sesuatu yang menarik untuk anak-anak muda, ya mungkin anak-anak muda akan punya pikiran seperti itu. Jadi pertama mungkin yang harus melakukan pembenahan atau membenahi, yang harus introspeksi ya pesantrennya dulu. Ya. Misalkan kalau pesantren itu tidak punya jaringan Wi-Fi dan santri sangat terbatas mengakses informasi, itu juga mungkin dianggap nggak menarik pesantren. Ya. Makanya di pesantren kebangsaan begitu asrama jadi langsung saya pasang Wi-Fi. Jadi mahasiswa, apalagi di pesantren mahasiswa ya. Ya kan. Nah, tapi di sisi lain para anak-anak muda ini juga harus memahami, karena sudah banyak bukti teknolog, ilmuwan, sarjana, kaliber internasional, bukan hanya kaliber lokal dan nasional, yang mengakui pentingnya ilmu agama di usia senja mereka, karena saat muda tidak terlalu mementingkan, mengabaikan, ya begitu sudah tua ya meskipun tidak ada kata terlambat, tetapi kan untuk memahami dan mengingat sudah lebih sulit. Saya kira anak-anak muda ini perlu bertanya kepada mereka yang secara keilmuan lebih hebat dari mereka, dari anak-anak itu, tanya kepada mereka. Karena tidak sedikit yang gelo, ya, kecewa karena di saat mudanya menganaktirikan ilmu agama. Jadi kepuasan lahiriah itu penting. Tapi kalau tidak diimbangi kepuasan batiniah itu akan liar. Nah, kepuasan batiniah itu spiritual, itu yang akan menjadi benteng agar supaya kepuasan duniawi kita tidak menjadi liar, tidak merugikan kita. Sangat inspiratif sekali ya apa yang diucapkan oleh Pak Adnan di sini. Pastinya ini menjadi panutan yang bermanfaat juga bagi saya apa yang diucapkan Pak Adnan. Semoga bermanfaat juga bagi para penonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf Pak Adnan apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang mengenakan seperti itu, nggih. Semoga nanti kita bisa catch up secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan episode selanjutnya. Saya Bambang YR Sadono. Beliau Bapak Adnan, tetap di channel Bangsa TV.